Di kesempatan kali ini, kami menelusuri makam Raja Bone yang ketiga, Lasaliu Kerampelua, yang makamnya berada di Bukaka, Jalan Cempalagi, dekat salah satu pusat pembuatan batu merah Bukaka. Di samping menelusuri makam beliau, kita juga akan membahas sedikit tentang kisah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Mungkar Channel, dan untuk di kesempatan kali ini kita akan menelusuri makam Raja Bone ketiga, yaitu Lasaliu Kerampelua, yang makamnya itu berada di Bukaka, poros ke Jalan Cempalagi. Jadi makamnya ada di sana, di bukit situ. Jadi kita akan lihat bagaimana makam beliau itu, apakah sama seperti yang sebelumnya ataukah ada perubahan. Oke, tetap ikuti kami di Mungkar Channel. Jadi kita akan naik ke makam beliau, Lasaliu Kerampelua. Jadi jalannya seperti ini. Jadi seperti inilah makam beliau, Raja Bone ketiga Lasaliu Kerampelua. Kondisi makamnya itu seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan sih kedepannya makam beliau itu diperbaiki ya, atau direnovasi biar kelihatan lebih bagus lagi, seperti makam-makam raja yang lain seperti itu. Lasaliu Kerampelua sebagai Raja Bone yang ketiga 1398 sampai 1470. Dikisahkan penculikan dirinya ketika masih bayi, usia baru beberapa hari, atas perintah Raja Bone Laummasa untuk menggantikannya karena anak Laummasa tidak memenuhi syarat menjadi raja. Lalu hasil musyawarah Matua Pitu, yang pantas menjadi raja adalah anak Raja Palaka, Lapatikeng. Sebab ibunya adalah saudara Laummasa, anak dari menurungi anak Patola. Hanya antara Raja Palaka, Lapatikeng dengan Raja Bone masih dalam pertikaian. Itulah sebabnya terjadi penculikan yang dipimpin oleh Tosuwale dan Toselewakan. Kisahnya perjalanan pulang dari Palaka setelah menculik bayi Lasaliu oleh sepupunya, anak dari Laummasa. Sempat beristirahat di suatu telaga untuk memercikkan air dan membasuh muka bayi Lasaliu. Bayi itu bergerak bangun atau cokong, maka disebutlah sumur itu Lacokong, dan kemudian menjadi tradisi turun-temurun. Setiap anak raja yang dilahirkan wajib mandikan air Lacokong. Selain itu, disebut Lacokong. Dahulu, sesudah Laummasa Raja Bone kedua, daerah ini adalah daerah yang subur untuk pertanian. Artinya, siapapun yang ditempatkan di wilayah itu, hidupnya akan makmur, yang disebut Cokong. Masa pemerintahan Lasaliu, kota Kawarang melebar ke Tanete Riawang, karena di tempat itu berdiri pasar, hadiah dari ayah Lasaliu, Raja Palaka. Pasar tersebut sekarang menjadi pusat pertokoan di dekat Tanah Bangkelai sebagai pusat kota Watampone, dan istana Raja Bone ketiga Lasaliu berdiri berdampingan dengan pasar. Di depan istana dibuat alun-alun disebut Tanah Bangkelai. Dahulu, Tanah Bangkelai berfungsi sebagai tempat berkumpul masyarakat mendengarkan informasi dari raja atau pejabat istana. Kemudian akhirnya menjadi tempat pelantikan Raja-Raja Bone yang dimulai dari Raja Bone keempat, Weban Regau. Tanah Bangkelai dijadikan pula pusat Bone, maka perkembangan kota Kawarang meluas, mulai Wanua Tanete Riatang, Macege utamanya Lasonrong, Tibojong, dan Wanua Tanete Riawang disebut Tokawarang, maksudnya orang kota. Adapun batas Wanua Tanete Riawang termasuk Taman Bunga dan sampai batas Bukaka dan batas Lacokong sekarang. Ketika Raja Bone Lasaliu masih kanak-kanak, maka kedua sepupunya melaksanakan pemerintahan dengan tugas masing-masing. Tosuwale bertugas mewakili Raja Bone urusan pemerintahan ke dalam sebagai Tomari Laleng Kerajaan Bone. Toselawaka bertugas mengatur urusan pemerintahan keluar, dan ini merupakan makadange tanah dari kerajaan Bone. Dalam pelaksanaan sehari-hari, keduanya dibantu oleh para matoa dari 7 wanua.
Setelah menanjak dewasa, Raja Lasaliu mengendalikan pemerintahan, namun tetap dibantu oleh kedua kakak sepupunya. Pada saat berangkat perang atau kunjungan daerah, Kerajaan Palili selalu membawa bendera dan panji Worong Poronge dan Celae. Juga Baginda membagi Bone dalam 3 wilayah sesuai dengan pembagian bendera, yaitu bendera Worong Poronge membawahi negeri Matajang, Matoanging atau Maroanging, Bukaka, Bukaka Tengah atau Kamput Tengah, Kawerang, Palengoreng, dan Malayirang atau Malari dikoordinasi oleh Matoa Matajang. Celae Ria tahu yaitu yang memakai umbul merah di sebelah kanan dari bendera Worong Poronge dipergunakan oleh rakyat dari Pacing, Tanete dekat Palengoreng, Lemo-Lemo atau Desa Cerebu, Masale dekat Mele, Macege dan Belawah dekat Macope, dipimpin oleh Tosuale digelar Kajo Ciung. Celae Ria Bio yaitu negeri yang memakai umbul merah di sebelah kiri dari Worong Poronge, Araseng, Ujung, Ponceng, Ta, Ketumpi, pada Cenga, Desa Padaidi dekat Pasipo, dan Madelo dekat Desa Mico, dipimpin oleh Tosalawaka, digelar Kajo Araseng. Dalam lontrak disebutkan bahwa raja ini menaklukkan negeri Palengoreng, sebelah selatan Biru, Sindri dekat Majang, Sancoreng atau Ponre, Cerowali, Apala, Bakke, Tanete atau Cina, Atang Salo dekat Ketumpi, Soga, Lampoko, Lemo Ape, Bulu dekat Corowali, Paripung, dan Lompu, Limampanua Rilau Ale. Dan pada masa itu, Pelaka disatukan dengan Kawerang. Juga beberapa Wanua datang bergabung secara sukarela, sehingga kerajaan-kerajaan tua seperti Cina, Patiro, Awampone, Berebo, dan Pelaka sudah bergabung dengan Bone. Baginda membuat perkampungan di sebelah utara Kawerang dekat Sungai Penyula dan Limpeno, muara sungai dekat Toro sebagai tempat pelabuhan bagi perahu-perahu kerajaan, ditambahkan bersama tempat tinggal pendayung dan petugas perahu raja. Di lokasi makam beliau itu merupakan batas benteng di masa kerajaan. Jadi dulunya itu disinilah tempat mengambil tanah untuk dijadikan benteng di sini. Di sana juga terdapat di samping sekolah ini, di sana terdapat bubung atau sumur yang dulunya dipergunakan oleh prajurit kerajaan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.